Pada pertemuan pagi ini Bu Rista nggak menyiapkan PowerPoint karena Bu Rista mau menunjukkan cara teman-teman kemarin saya minta untuk mencoba dulu gimana cara menghitung asumsi total fertility rate atau angka kelahiran total. Nah, pada hari ini Bu Rista akan memberikan insight atau sedikit panduan saja gimana menghitung total fertility rate dan juga ASFR. Jadi, kemarin ya untuk perhitungan proyeksi komponen. Secara garis besar ada asumsi kelahiran, yang kedua adalah asumsi kematian, dan yang ketiga asumsi migrasi. Nah, jadi sebelum teman-teman menginput data di program, itu teman-teman harus menyiapkan dulu 3 asumsi ini. Nah, kemarin Bu Rista itu mintanya teman-teman untuk download Spektrum. Yang versi terbaru itu versi 6.1 atau berapa gitu ya. Ternyata setelah Bu Rista cek yang versi terbaru itu memang cukup kekinian, tetapi ada yang miss dari Spektrum yang versi terbaru, yaitu kita tidak bisa memodifikasi live table. Jadi, teman-teman silahkan download Spektrum yang versinya 4.71. Kemarin Bu Rista sudah coba semua versi ya yang ada di website Avenir Health itu, yang mulai dari yang paling tua, yang paling versi paling old sampai yang paling new, yang paling latest. Nah, yang datanya lengkap, maksudnya data bawaan mereka itu lengkap dan bisa diedit itu adalah Spektrum yang versi ini 4.71 atau berapa pokoknya 4, sebentar saya lihat dulu. Versi 471. Nih, saya share tampilannya seperti ini. Hampir sama semua tampilan Spektrum. Baik yang terbaru maupun yang terlama tampilannya memang khas seperti ini. Nah, kemudian di sini. Ini ketika teman-teman sudah selesai menginstal, teman-teman buka Spektrum itu langsung ke halaman depan ya atau beranda. Nah, untuk menyusun proyeksi nanti caranya seperti ini. Kita klik new projection. Kemudian kita beri nama dulu. Misalnya nih, saya mau memberi nama kelas C gitu ya. Nggak apa-apa ini, pokoknya kita harus mengesave filenya dulu. Kemudian kita pilih first year atau tahun dasar proyeksi kita. Misalnya kalau Bu Rista itu memberi contoh dari tahun dasarnya itu 2010. Teman-teman kemarin ada yang 2010, 2015, 2020 itu jadi disesuaikan. Kemudian sesuai dengan instruksi Permendagri nomor 40 tahun 2012, proyeksi yang paling panjang itu 25 tahun. Meskipun di sini bisa sampai berpuluh-puluh tahun, 60 tahun bahkan ya. Jadi saya coba 25 tahun saja misalnya sampai 2035. Nah, kemarin saya sudah jelaskan sedikit tentang modul-modul atau menu-menu yang ada di submenu yang ada di Spektrum. Di sini ada Demproch yang akan kita gunakan. Kemudian ini yang terkait dengan kesehatan banyak sekali, family planning ini banyak digunakan oleh BKKBN. Kemudian ada Rapid, ini digunakan untuk Bappenas misalnya juga.
kadang juga untuk family planning, BKKBN maksudnya. Nah, gini kita pilihan modulnya Demprot saja karena kita memang di mata kuliah teknik demografi yang pertama ini hanya sampai outputnya hanya sampai ke proyeksi penduduk. Sebenarnya di sini juga ada sektor World Health juga, ada infrastruktur, human resources, budget mapping, governance, semuanya itu lengkap banget. Seperti health financing, financial space, health information system, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya setiap modul ini membutuhkan data tambahan yang berbeda. Kalau yang Demproj atau demographic projection itu data-datanya garis besarnya sama dengan yang kita siapkan selama ini. Nah, di sini kita pilih country data. Nah, kalau teman-teman belum download datanya itu kita tinggal pilih Indonesia, kita cari Indonesia di sini. Nah, kita klik. Kalau Spektrum yang teman-teman baru diinstal, itu biasanya Spektrum akan otomatis download data dulu ya, data dasar dulu untuk negara kita, untuk negara-negara di dunia. Jadi nanti ada loading untuk mendownload datanya dulu, data jumlah penduduknya. Jadi teman-teman untuk pertama kali menggunakan Spektrum itu bisa di laptopnya dihubungkan dengan internet. Kemudian karena teman-teman nanti menggunakan data provinsi, maka teman-teman harus mencentang ini subnasional proyeksi. Artinya proyeksi untuk daerah-daerah subnasional, daerah provinsi, istilahnya begitu. Tinggal ditulis, misalnya Jawa Tengah. Oke. Nah, nanti akan diproses. Nah, ini teman-teman juga membutuhkan data tambahan karena proyeksinya ini provinsi ya. Jadi teman-teman butuh data populasi provinsi yang teman-teman hitung itu berapa persen dibanding dengan populasi nasional. Ini karena saya nggak punya datanya, karena saya melakukan proyeksinya Indonesia, jadi saya nggak punya data untuk persentase provinsi. Tapi teman-teman bisa hitung sendiri nanti. Kalau tidak menggunakan ini, sebenarnya bisa. Caranya seperti ini. Misalnya ini contoh 2. Kalau memang tidak ingin menggunakan subnasional proyeksi, tapi kita mengakali proyeksi nasional, kita input dengan datanya data provinsi, kayak gitu. Jadi ternyata cancel. Kita buat new saja. Nggak bisa. Kadang kalau ada proyeksi yang sudah dibuka, dia tidak bisa membuat yang baru gitu ya, jadi harus keluar dulu, keluar dari Spektrum, terus kita masuk lagi, kayak gitu. Nah, saya coba masuk lagi ke Spektrumnya dulu. Oke, saya sudah masuk lagi ke Spektrum. Oh ya, buat teman-teman yang baru masuk ke kelas, silakan untuk menuliskan nama lengkap di kolom chat. Di kolom chat Zoom ya, sambil saya menjelaskan. Jadi kita coba lagi.
Nah, ini sudah bisa. Kita mungkin pakai kelas A2, misalnya kayak gitu. Kemudian, oke lah, tahun 2010 sampai 2035. Ini modulnya adalah Demproj, country datanya kita cari Indonesia. Oke, terus kita klik saja. Kita tidak usah pakai yang subnasional proyeksi. Kita nanti akan mengedit, memasukkannya, kita edit datanya. Jadi ini kalau sudah ke begini, kita masih harus mengedit data. Caranya di sini bisa, klik ini bisa, atau klik modus yang ada di bawah ini juga bisa. Nah, karena kita tadi hanya mengklik satu modul, yaitu demographic projection, maka di sini yang muncul hanya di data Demproj. Nah, kita klik proyeksi parameter dulu, parameter proyeksinya. First year, tahun pertama proyeksi, tahun 2010. Kemudian final, tahun akhir proyeksinya 2035. Proyeksi periodnya ini secara otomatis itu single years ya. Tapi nanti teman-teman bisa mengubahnya, outputnya nanti bisa teman-teman pilih sendiri, mau yang single atau yang 5 tahunan kayak gitu. Nah, ini kotak ini centangnya perlu dihilangkan karena nanti data dasar teman-teman harus diinput dalam kelompok umur tunggal, bukan kelompok umur 5 tahunan. Jadi ini di centangnya dihilangi. Kemudian karena kita tidak memproyeksikan daerah perkotaan dan pedesaan, maka yang dipilih adalah do not include urban or rural projection. Terus scale, skalanya, skala angkanya yang kita pakai, itu kita pilih yang units. Jadi satuannya kalau jutaan ya tetap tampil jutaan, tidak perlu dikali ribuan atau jutaan kayak gitu. Jadi memang angkanya apa adanya kayak gitu. Kemudian kita langsung klik oke saja. Nah, di sini kemudian ada demographic data yang harus kita isi. Seperti yang Bu Rista jelaskan kemarin. Nah, di sini adalah letak-letak data-data dasar. Ini adalah data dasarnya. Nanti teman-teman bisa edit ini. Ini adalah data bawaan dari program Spectrum ya, di downloadnya, source-nya kita lihat di sini ada source-nya. Nah, jadi ini data ini diperoleh dari World Population Prospect 2012 revision. Jadi data dari World Population Prospect-nya ya, dari yang UN Population kayak gitu. Nanti ini bisa teman-teman edit sendiri. Diedit satu persatu atau di copy lewat file Excel, di copy ke sini bisa. Nah, di sini kemarin kita itu perhitungannya sampai kalau menggunakan metode apa namanya perapian data dengan baik dengan faktor UN plus faktor koreksi atau dengan reorientation quadratic method itu kan ada yang 70, 74, 75 plus, ada yang 70 plus saja. Jadi di sini kita pakai hasil perapian umur penduduk yang sampai ke 70, ada opsi 75 plus. Sedangkan 80 plus itu nanti bisa kita isi dengan 0. Karena kolom bawaannya seperti ini. Kita tidak bisa mengedit umurnya. Itu. Kemudian yang harus kita pikirkan kemarin adalah ini. Ada banyak sekali asumsi yang harus kita isi sebelum kita melakukan apa namanya proyeksi. Ini misal kita oke di sini ya. Demographic data yang sudah ada di sini itu merupakan data dari bawaan yang diambil dari UN Population, dari World Population Prospect yang disusun oleh UN. Jadi, sorry.
Kenapa nggak bisa sel ya? Oke. Nah, jadi data-data ini adalah data bawaan yang bisa kita edit, kita sesuaikan dengan kondisi wilayah kita masing-masing. Ada TFR. TFR sampai dengan tahun akhir proyeksi itu bisa kita masukkan nanti manual di sini. Kemudian ada ASFR, sex ratio at birth, life expectancy, model life table. Nah, di versi yang terbaru itu justru model life table ini tidak bisa kita edit. Jadi kita memakai yang versinya 471. Kemudian ada internasional migration juga. Nah, pertemuan hari ini saya akan menjelaskan dulu ini. Asumsi total fertility rate TFR dan juga ASFR. Jadi kita masih seputar asumsi kelahiran. Nah, kalau ini sex ratio at birth, kok tidak bisa dibuka ya? Ini ngelak gitu. Sex ratio at birth itu cukup mudah karena sama. Di seluruh Indonesia itu dianggap sama sex ratio at birth, yaitu 105 dibanding 100. Setiap 100 eh, jadi bayi, oh sorry, sex ratio at birth. Sex ratio ketika bayi dilahirkan itu secara alami dan juga ada beberapa faktor penentu lainnya, itu di Indonesia dianggap 105 dibanding 100. Setiap 105 bayi laki-laki untuk 100 kelahiran 100 bayi perempuan. Atau setiap ada kelahiran 100 bayi perempuan, juga ada kelahiran 105 bayi laki-laki. Kayak begitu. Hmm. Kemudian di sini kita akan membahas perhitungan asumsi kelahiran. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang asumsi TFR di mana TFR itu kalau menurut akademisi itu diasumsikan atau diproyeksikan menurut tren. Kalau menurut para ahli demografi yaitu diproyeksikan menurut tren. Tetapi karena ada berbagai pertimbangan kebijakan politis dan sebagainya, maka asumsi TFR bisa ditentukan atau juga dengan typonya berdasarkan target. Nah, jadi asumsi kelahiran ini salah satunya adalah TFR yang diukur. Nah, ini bisa ditentukan berdasarkan tren atau juga target. Kemarin kalau yang berdasarkan tren itu dihitung dengan menggunakan backward proyeksi atau proyeksi ke belakang asumsi TFR sesuai dengan tren atau kita tren masa lalu. Dihitung dengan rumus pertumbuhan eksponensial. Ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai R atau laju pertumbuhan yang diinginkan atau yang kelihatannya logis, itu baru diproyeksikan ke depan setelah tahun dasar. Nah, ketika TFR ini diproyeksikan berdasarkan target,
Nah, jadi jika TFR ini diproyeksikan berdasarkan target, maka teman-teman harus menghitung dengan perhitungan yang berbeda. Teman-teman harus menggunakan rumus asimtot. Asimtot ini batas ya. Jadi ada angka untuk batas atas dan juga angka untuk asimtot bawah atau batas bawah TFR itu. Nanti TFR itu akan diproyeksikan membentuk fitting curve atau kurva fitting. Fitting curve. Jadi sebenarnya ini penjelasannya ada di ini PDF kita pedoman perhitungan proyeksi. Nah, di sini. Di sini mortalitas nanti juga sama. Asumsi fertilitas. Jadi ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya di layar, mengikuti pola angka kelahiran TFR di masa lampau. Tapi karena terus mengalami penurunan sehingga diproyeksikan akan mencapai NRR 1 atau setara dengan TFR 2,1 pada tahun 2015. Jadi proyeksi ini datanya tahun 2000 data dasarnya tahun 2000. Nah, di sini pemerintah menerapkan kebijakan pada tahun 2015 itu TFR setara dengan 2,1, NRR sama dengan 1. Jadi pada tahap itu, pada hitungan ini, kita menggunakan pola penentuan asumsi fertilitas berdasarkan target pemerintah, yaitu targetnya TFR 2,1 pada tahun 2015. Kemudian kita menggunakan rumus ini, fungsi logistik. Di sini ada penjelasannya. Fungsi logistik ini masih fitting curve seperti ini. Teman-teman kemarin ketika sudah mendapatkan data TFR, bisa berdasarkan data sensus atau berdasarkan data survei, itu bisa membuat tabel seperti ini. Tabel sumber datanya dari mana, kemudian tahun dilaksanakannya atau tahun pelaksanaan sensus atau survei itu tahun berapa, kemudian ada nilai T. Nilai T ini adalah tahun. Ada banyak sekali yang harus saya share ya di pagi hari ini. Nah, di sini. Ini kalau berdasarkan dengan perhitungan asumsi TFR berdasarkan tren masa lampau. Di sini saya menggunakan hasil TFR dari perhitungannya UN Population ya. Tapi nanti teman-teman karena tingkatnya itu adalah provinsi, teman-teman adanya data itu kalau nggak SDKI ya sensus atau Susenas. Kayak begitu. Jadi ini karena saya memberikan contoh, jadi saya cari yang mudah saja, yang datanya tersedia dari UN Population. Nah, di sini. Ini tingkatnya Indonesia ya, asumsi TFR Indonesia. Jadi, kalau yang ini gampang teman-teman. Kita lihat, kita catat TFR-nya tahunnya, ini tahun mulai dari tahun saya ambil mulai dari tren tahun 60 sampai dengan terakhir itu 2019. Oh, sorry, seharusnya 2019 tidak saya masukkan ya. Kayaknya kemarin saya udah nggak masukin ini deh, 2019. Ternyata nggak saya simpan hasil pekerjaan saya. Oke, jadi
Ibaratnya begini saja. Nah, kemudian teman-teman ini akan mencari nilai R. R bisa dihitung kemarin dengan fungsi len. 1 per T, jadi R itu sama dengan 1 per T dikali len PT per P0. Biar mudah dan tidak salah-salah dalam memasukkan, kalau saya buat kolom tambahan. 1 per T. T itu adalah waktunya antara TFR tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Jadi kalau misalnya di sini ini jarak rentang waktunya dari TFR 1 ke TFR berikutnya itu adalah 10 tahun, maka di sini 1 per 10. Kecuali yang tahun 2010 sampai 2019 ini, karena 9 tahun, jadi saya ambil 1 per 9. Kemudian PT per P0, maksudnya adalah ini, PT per P0, jadi karena kita proyeksinya ke belakang, jadi ini, TFR tahun yang sekarang per TFR tahun periode sebelumnya. Kemudian len itu bisa teman-teman tulis saja dengan fungsi ln. Karena di sini PT per P0-nya sudah ketemu hasilnya, saya tinggal ln dalam kurung sel PT per P0 ini. Kemudian ketemu hasilnya, teman-teman bisa lihat hasilnya 1 per T dikali ln PT per P0. Di sini ketemu hasilnya. Nilainya negatif karena dari tahun 60 ke tahun 70 itu terjadi penurunan TFR. Kayak begitu. Jadi R-nya ini terus negatif. Kemudian di sini dicari rata-rata R-nya untuk menentukan juga sebagai pertimbangan. Karena teman-teman juga bisa menggunakan asumsi rata-rata laju penurunan TFR itu berapa. Itu nilainya bisa teman-teman gunakan kalau logis. Tapi kalau tidak logis, ya itu bisa di-skip. Nah, agar teman-teman bisa lebih mendapat gambaran lagi, silahkan membuat grafik line seperti ini. Nanti penurunannya itu akan terlihat. Kalau cuma angka-angka gini kan kita tidak tahu ya. Kita tidak bisa membayangkan ini turunnya seberapa kayak gitu. Karena cuma min 0,0036, misalnya min 0,02111 kayak gitu. Jadi kita tidak punya gambaran ini turunnya seberapa atau cepat atau enggak sih kayak gitu. Jadi ketika kita mengubahnya menjadi grafik atau chart dalam bentuk line seperti ini, kita jadi tahu dalam satu periode itu TFR turunnya lambat, cepat, atau bahkan sangat cepat sekali. Misalnya ini dari tahun dasarnya tahun 60 ke tahun 70, oh ini bisa kita nilai turunnya lambat karena cukup landai. Tapi kita lihat penurunan TFR dari tahun 70 ke tahun 80, bahkan ke tahun 90. Ini turunnya itu sangat cepat sekali karena bentuk garisnya itu hampir membentuk sudut 90 derajat ya. Turun sangat drastis. Tapi kemudian penurunan TFR itu tahun 90 sampai 2000 itu berkurang. Maka dari itu grafiknya di sini naik. Laju penurunan TFR itu berkurang pada masa ini. Ini naiknya lumayan cepat, naiknya bisa dikatakan cepat, kemudian tahun 2000 sampai 2010 garisnya semakin terjal. Oh, jadi ini laju penurunannya itu berkurang dengan sangat cepat. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2019 laju penurunannya itu bisa membaik lagi. Turun, tetapi turunnya itu tidak sangat terjal seperti pada masa 70-an sampai tahun 90-an. Jadi di sini teman-teman bisa memilih nilai mana yang akan teman-teman gunakan.
Kalau saya, karena TFR Indonesia itu sekarang sudah 2,51 misalnya di tahun 2000 ya, mendekati 2,1 replacement level, saya anggap TFR-nya sudah mendekati TFR yang ideal. Karena itu, saya memilih antara di sini nih, angka di sini yang nilainya itu paling kecil atau rata-ratanya. Jadi di sini saya menghitung proyeksi TFR dari tahun 2010 sampai 2035 itu dengan nilai yang R-nya itu paling kecil. Kalau min-nya paling kecil itu berarti paling lambat. Kalau min-nya semakin besar itu berarti semakin besar. Jadi saya mengambil angka ini min 0,0012. 0,012. Sorry salah. 0,012. Dan tetapi saya juga menghitung yang untuk asumsi berdasarkan tren TFR rata-rata. Min 0,0153. Kalau dibulatkan 0,014. Kalau ini min 0,012. Nah, baru kemudian kita memasukkan TFR tahun dasar kita. Tahun dasarnya kita masukkan di sini. 2,29 di tahun 2010. Kemudian kita proyeksikan ke depan 5 tahunan sampai tahun 2035, 25 tahun ke depan. Kita karena kita menggunakan tanpa target pemerintah atau kita berdasarkan tren terdahulu, maka kita menggunakan rumus yang kemarin. Ada batas TFR bawah 1,6 min 1,6 min TFR O pangkat E R pangkat T, gimana ya rumus yang kemarin ya, saya kok lupa. Jadi ini 1,6 min B19 ini dikali ini. Nah, kemudian kita lihat sampai pada tahun 2035 pun ternyata kalau kita menggunakan tren masa lampau itu kita belum mencapai TFR 2,1 sesuai target pemerintah. Jadi kalau berdasarkan tren, tidak berdasarkan target, baik dengan R 0,012 atau 0,015 ini, sampai akhir periode proyeksi pun TFR kita itu masih terjadi penurunan yang sangat lambat. Karena TFR-nya sudah rendah, jadi menurunnya itu semakin lambat, tidak sampai yang terjadi penurunan yang sangat drastis. Sampai di sini ini TFR-nya sedikit berbeda, yang satu di tahun 2035 itu 2,27, yang di tahun dengan R sekian itu di tahun 2035 itu 2,24. Nah, gitu. Kalau sudah begini, teman-teman silakan pilih mau yang pakai yang tren mana gitu silahkan. Karena ini kan kita cuma praktikum ya. Jadi kalau di perhitungan proyeksi yang asli kita harus merapatkan R-nya yang berapa. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih mau R yang mana kayak begitu. R ini boleh karena asumsinya ini penurunannya sangat lambat. Nah, yang ini juga boleh. Ini penurunannya lambat tapi masih bisa dilogika kayak gitu. Saya rasa yang ini simple. Teman-teman yang hanya perlu memutuskan R mana yang akan dipakai untuk proyeksi ke depan. Kemudian, kalau kita harus mengikuti target, maka perhitungannya akan sangat jauh berbeda. Nah, ini perhitungan TFR berdasarkan target. Saya mengutip
Renstra BKKBN tahun 2020 sampai 2024. Teman-teman di sini tidak perlu mempedulikan ya tahun dasar saya tadi kan tahun 2010. Nah, di sini saya mau melakukan perhitungannya berdasarkan target 2020 sampai 2024. Karena memang ini hanya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman saja. Jadi berdasarkan Renstra BKKBN ini, Indonesia seharusnya diproyeksikan untuk mencapai TFR 2,1 pada tahun 2024. Jadi kita ibaratnya kita sudah mematok di tahun 2024 atau 2025 misalnya itu 2,1. Nah, kemudian baru kita tarik ke belakang. Angka TFR di atas 2,1. Kayak begitu. Nah, di sini kita menggunakan rumus asimtot atas dan asimtot bawah. Ini panduannya sebenarnya ada di pedoman perhitungan proyeksi penduduk yang dari BPS itu. Di sini kita mencari dulu sama, kalau teman-teman sudah punya TFR-nya, silakan cari mulai dari tahun berapa terserah yang ada datanya. Kalau saya ini mematoknya dari tahun 60. Nah, ini sebagai tahun dasar untuk kita mencari trennya ya. Maka dari itu nilai T atau tahun itu karena tahun dasar perhitungan proyeksi TFR-nya adalah tahun 60, maka T-nya sama dengan 0. Kemudian data berikutnya TFR itu misalnya ada di tahun 70, 80, 90, 2000, 2010 dan ini terakhir kita masukkan ini di di baris terakhir pada kolom ini, itu kita masukkan target sesuai dengan Renstra. Nah, perlu diingat Renstra ini berbeda, nanti akan ada turunannya ya di tingkat provinsi, BKKBN tingkat provinsi karena di tiap provinsi itu kan TFR nilainya juga berbeda. Jadi nanti BKKBN juga menyusun Renstra di tingkat pemerintah provinsi kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cari targetnya BKKBN provinsi itu berapa. TFR mereka mematok angka TFR berapa di tahun berapa gitu misalnya. Nah, kemudian targetnya itu kita taruh di list baris yang paling bawah. Di sini tahunnya 2024 target nasional 2,1. Kemudian nilai T itu dari sini kita hitung akarnya adalah dari tahun awal perhitungan ini. Tahun awal perhitungan TFR. Nanti di kolom di bawahnya itu kita tinggal menambahkan 1970 dikurangi 1960 ditambah nilai T yang sebelumnya 0, maka akan ketemu di sini 10 tahun. Atau intinya 1970 itu dari tahun 1960 berapa tahunnya sih gitu. Jadi agar tidak keliru rumusnya seperti itu tadi, tapi intinya adalah begitu. 1980 itu dari tahun 1960 berapa tahun sih? Oh, 20 tahun. 2024 dari 1960 itu jaraknya berapa tahun? Oh, ternyata ini nilainya 64 tahun. Benar atau enggak ini? Atau 60 tahun? 40 tahun dari 2024 gitu dari tahun 1960. Nah, ini 64 tahun kayak begitu. Kemudian teman-teman tuliskan nilai TFR-nya di kolom sebelahnya. Ini tinggal di-copy dari data dasar teman-teman saja. Kemudian ini adalah TFR target kita secara nasional. Kemudian silakan menghitung nilai Y.
Y itu adalah rumus ini fungsi logistik. Jadi Y itu rumus fungsi logistik. Rumusnya adalah ln K per F min L dikurangi 1. Nah, di sini yang perlu saya tegaskan adalah nilai K dan nilai L. K dan L di sini, K itu merupakan konstanta asimtot atas atau batas atas. Kalau yang dihitung TFR berarti batas atasnya TFR. Nilai TFR yang paling tinggi. Kemudian L itu adalah batas bawah dari TFR yang paling rendah. Nah, penentuan angka atau angka pasti dari K dan L ini bebas. Tapi tetap mempertimbangkan nilai TFR tertinggi dan terendah Indonesia. Nah, di sini ada penjelasannya ada di PDF pedoman proyeksi BPS. Nah, teman-teman, saya mohon izin ke belakang dulu ya. Sebentar. Oke, Bu Rista kembali. Nah, jadi di sini kita sudah sampai tadi ke penentuan nilai K dan L. Kalau untuk nilai K, tadi yang ini dulu yang paling mudah. Tadi kan batas bawah TFR itu ditentukan, teman-teman bisa menentukan berdasarkan target. Misalnya di sini karena targetnya 2,1, saya berikan catatan ini. Karena target Indonesia TFR 2,1, maka nilai L setidaknya lebih rendah sedikit daripada 2,1. Gitu. Jadi batas bawah asimtot untuk L ini, teman-teman bisa melihat targetnya di wilayah teman-teman berapa. Setelah itu, teman-teman bisa mematok nilai yang sedikit lebih rendah lagi. Jadi misalnya di wilayah mana ya? Luar Jawa, 2,3. Oke, saya terpental sebentar tadi. Mohon maaf ya. Karena Bu Rista menggunakan WiFi 100 ribuan per bulan. Jadi setiap ada badai yang datang, setiap ada hujan atau ada angin atau ada pokoknya situasi kondisi cuaca yang buruk, selalu diikuti dengan WiFi yang buruk juga. Tapi nggak ada di Budista, nggak ada
opsi lain, WiFi opsi lain. Kalau ada merek lain, Bu Rista mungkin pakai yang lain. Tapi karena tinggalnya di desa, adanya cuma itu, ya oke lah, terpaksa menggunakan yang itu. Nah, tadi misalnya di sini penjelasannya untuk TFR, misalnya di provinsi teman-teman ditargetkan 2,3 pada tahun sekian. Misalnya tahun berapa ya? 2025. Karena alasannya sekarang pun TFR-nya misalnya masih 2,6, 2,7 kayak gitu. Teman-teman bisa mematok angka L itu yang lebih rendah dari 2,3. Bisa 2,28. Itu kan mendekati 3 tapi lebih rendah dari 3 atau mungkin 2,25. Jadi ini bebas. Asimtot ini bebas, nilainya berapa kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang asimtot atas atau K, itu teman-teman bisa lihat dari tren ini. Tren wilayah teman-teman itu berapa? Kalau dulu di Indonesia kan yang tertinggi 5,67. Nah, di sini saya mematok K yang lebih tinggi lagi dari 5,67. Saya bulatkan saja 6,00 agar perhitungannya nanti lebih mudah. Kalau 2,3 kedua itu jauh. Jadi usahakan 2,2 berapa gitu. Jangan langsung 2,00 ya. Karena TFR Indonesia sendiri kan paling bawah itu harus 2,1. Misalnya 2,3 ya 2,2 berapa? 26, 25, 28 kayak gitu. Itu bisa. Kemudian kita mencari rata-rata TFR kita. Rumusnya mudah kalau rata-rata average saja. Nah, kemudian ini tadi teman-teman sudah menghitungnya. F ini adalah nilai TFR pada saat tahun dasarnya berapa. Silahkan dihitung. Kemudian jika sudah ketemu, teman-teman bisa mencari nilai intercept. Intercept itu rumusnya bisa teman-teman contoh di sini. Intercept D29 sampai D35. Jadi nilai kurva logistik ini, rumus fungsi logistik, kemudian dibandingkan dengan B29 sampai B35 dengan nilai tahunnya. Nanti ketemu nilai intercept kita. Di sini nilai intercept saya min 0,79 sekian. Nah, kemudian kita bisa mencari koefisien A dan B. Jadi yang akan kita cari tadi sebenarnya itu adalah koefisien A dan B untuk masuk ke rumus logistik yang Y sama dengan 1 per tadi ya. Saya tuh paling nggak hafal sama rumus-rumus. Jadi kalau harus menghitung tuh saya harus ini dulu memperhatikan atau mencontek rumusnya dulu. Y sama dengan L plus K per 1 plus B pangkat A kali T. Nah, ini dia rumusnya. Rumus fungsi logistik. Jadi agar kurvanya itu membentuk garis lurus, garis apa ya? Hampir mendekati garis parabola, kurva parabola. Kalau kurva kan namanya seperti U gitu, tapi tidak benar-benar U cekung, tapi hampir mendekati U. Nah, jadi untuk bisa memasukkan nilai, bisa menjalankan rumus ini, itu kita kan harus tahu yang namanya ini nilai konstanta atau koefisien A dan B. Kalau ini eksponen ini kan 2,718282. Tapi kita harus tahu
nilai A dan B. Maka nilai dan AB-nya itu dihitung dengan cara seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di pedoman perhitungan proyeksi penduduk. Dari koefisien B itu merupakan eksponennya dari nilai intercept, sedangkan A itu merupakan fungsi lain dari ini, fungsi Y dan T. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui nilai A dan B, perjalanan kita masih panjang ya. Nah, di sini kita akan membuat tabel fitting curve TFR. Oke, maaf Bu Rista harus terpental lagi. Ya. Excel saya sudah kelihatan di tempat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, di sini perjalanan kita untuk bisa menghasilkan nilai TFR yang sesuai dengan target itu masih panjang. Setelah kita mendapatkan koefisien A dan B, kita masih harus membuat tabel ini. Dan tabel ini benar-benar panjang ya teman-teman. Tapi kalau dengan Excel ya lumayan lah. Ini saya sampai membuatnya itu berlebihan sampai tahun 2058 gitu. Tabel yang kita butuhkan itu sampai tahun, kalau saya sampai tahun 2035 saja, karena data perhitungan data dasarnya adalah tahun 2010. Mau kita panjangkan sampai manapun sebenarnya bisa, tapi buang-buang energi. Nah, di sini misalnya kita letakkan tahun observasi kita, di mana ada data TFR, baik dari data SDKI atau data sensus atau data survei yang lain, Sursenas. Jadi silahkan dimasukkan semua sesuai dengan ini. Ini ya, sesuai dengan hasil TFR yang kita kumpulkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan tahunnya, tahun sensus atau survei. Kita masukkan tahun sensus atau surveinya. Tadi kan yang pertama kalau saya itu tahun 1960. TFR-nya tahun 1960. Kemudian di sini silahkan apa namanya ya? Menyeret agar ini berubah menjadi tahun tunggal 61, 62 dan seterusnya. Kalau Excel itu cukup dengan fill in ya. Ini fill seri seperti ini nanti akan langsung ketemu sampai tahun berapa yang diinginkan. Kemudian kita pasang lagi TFR hasil observasi. Misalnya yang kedua tadi datanya saya punya TFR tahun 70, tahun 1970. Nah, ini saya pasang di sini, di tahun 1970. Kemudian saya punya lagi data tahun 1980, saya pasang di sini. Dan seterusnya sampai TFR akhir kita yang kita punyai datanya. 2019 di sini saya pasang TFR menurut datanya adalah 2,29 kayak gitu. Nah, kemudian tahun ini sama dengan ini kita karena ini adalah tahun dasar. Tahun dasar di mana dasar perhitungan TFR kita beri ke tahun 0. Karena ini adalah tahun dasarnya. Kemudian setahun setelah tahun dasar itu kita beri 1. Jadi ini juga menggunakan rumus fill saja, fill series. Seperti ini. Fill series nanti akan jalan sendiri.
hitungan tahunnya berapa tahun. Jadi misalnya ini 1980 itu 20 tahun dari tahun dasar kita, tahun 60. 2000 adalah 40 tahun setelah tahun dasar perhitungan TFR kita. Nah, kemudian yang penting di sini adalah tahun rujukan. Teman-teman bisa cari di situs BPS atau di situs BKKBN Provinsi. Jadi ketika misalnya tahun dasar untuk perhitungan TFR yang dipasang pemerintah, misalnya di sini saya mendapatkan angka TFR 5,67 di tahun 1960. Ini pasti ada tahun rujukannya. Kalau untuk di ini 1960 misalnya ini adalah hasil sensus misalnya ya, itu pasti ada tahun rujukan yang data sebelumnya yang nanti akan digunakan untuk perhitungan sensus. Misalnya di sini saya buatkan oret-oretan SDKI. Oh, sorry. SP 2020. Nah, beberapa indikator dari sensus penduduk 2020 ini perhitungannya didasarkan dari SDKI 2017. Kayak begitu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti tahun rujukannya itu tahun berapa. Di sini setelah dari SDKI ini di belakangnya masih ada Susenas, kemudian ada SDKI 2012 misalnya kayak begitu. Kemudian ada SP 2010. Nah, ini ke belakang lagi. Teman-teman bisa cari karena ini sebenarnya di sensus penduduk ini tidak menghasilkan data TFR. Tidak ada data TFR di sensus. Nah, kalau pemerintah sampai mengeluarkan statement menurut data sensus penduduk TFR sekian, itu berarti sebenarnya diambil di proyek itu dari data-data sebelumnya, bisa dari SDKI, kalau TFR biasanya dari SDKI ya, atau dari Susenas mungkin. Kalau kebetulan Susenasnya itu adalah Susenas yang di bidang kependudukan. Jadi kalau misalnya tahun di sini data dasarnya SP 2020, misalnya tahun dasarnya, tahun rujukannya adalah 2017. Nah, di sini 1960, karena ini saya plotting adalah data dari pada waktu itu data dari sensus, maka saya ambil tahun rujukannya 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1955. Dengan asumsi bahwa data sensus pada tahun, sensusnya tahun 61 ya, tapi di sini saya pasang misalnya tahun 60. Ada sensus itu TFR itu diambil dari data tahun 1955 gitu. Nah, kemudian kita harus menghitung fitting TFR. Rumusnya cukup ribet. Seperti ini, teman-teman bisa lihat perhitungannya fitting TFR. Nah, di sini ada fitting TFR. Bagian atas mungkin ya. Nah, di sini ada penjelasannya termasuk yang tadi bagaimana mencari koefisien A dan B. Kemudian fitting TFR ini teman-teman bisa mencari dengan rumus itu tadi. Y sama dengan
Kembali lagi ke rumus Y sama dengan ini. L plus K per 1 plus BEAT. Pangkat AT, sorry. Jadi L adalah batas bawah TFR, kemudian ditambah koefisien tadi K, batas atasnya, per 1 plus B, nilai koefisien B dikali dengan angka eksponen 2,71822 dipangkatkan dengan A kali T. A kali waktunya, T tahun. Tahunnya ini ya. Hati-hati teman-teman di sini dalam menuliskan rumus. Karena bisa jadi salah tanda kurung nanti juga akan menyebabkan adanya error. Kalau memang tidak bisa langsung, bisa ditambah dengan tabel tambahan. Misalnya untuk 1 plus B pangkat AT dulu atau apa begitu. Kemudian baru dikali-kalikan dan dijumlahkan kayak gitu. Jika sudah ketemu, tinggal teman-teman seret ke bawah sampai sampai di batas akhir yang diinginkan ya. Di sini saya 2035. Jadi apakah memang target pemerintah itu akan terpenuhi tadi 2024 2,1. Ternyata ini walaupun dengan tabel fitting seperti ini, fungsi log pada tahun 2024 itu pun target kita itu belum terpenuhi 2,21, bahkan di sini masih 2,25, 2,3. Karena Indonesia sendiri pada tahun 2020 itu memang masih 2,3. Kalau 4 tahun lagi itu sudah harus 2,1, itu memang agak sedikit mustahil ya. 3 tahun terus TFR langsung turun drastis kayak begitu. Nah, kemudian kalau mau tetap memaksakan ini 2,1, kita harus mengubah, mengotak-atik nilai K dan L. Nah, karena ini kan berdasarkan target. Yang penting kan targetnya. Jadi, kalau pemerintah itu, maaf-maaf saja, ini harus 2,1 di tahun 2024. Nah, nanti entah bagaimana mencapainya atau tercapai atau tidak itu akan dilihat nanti ketika tahun berjalan 2020 sampai 2024 nanti akan mereka harus mengejar dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai. Nah, di sini kalau saya menggunakan nilai K6 dan L-nya sama dengan 2 saja, itu masih belum mengejar angka 2,1 di tahun 2024. Baru di tahun 2035 ini angkanya 2,1. 2,147 ini kan kalau dibulatkan 2,15. 2,15 kalau dibulatkan ke atas lagi menjadi 2,2. Jadi ini belum 2034 masih 2,2. 2035 atau di akhir masa proyeksi milik saya ini itu baru 2,1 nilai TFR-nya. Karena ini kalau dibulatkan 2,14. 4 dibulatkan ke bawah tetap 2,1. Kayak begitu. Nah, kalau sudah selesai ini, teman-teman bisa memilih proyeksinya kan 5 tahunan. Jadi mulai dari data dasar teman-teman. Saya 2010. Data dasarnya ini. Saya mengambil ini 2015. Jadi kita mengambilnya dari tahun rujukan ya, bukan tahun observasi ini. Dari tahun rujukan, kita pilih per 5 tahun. 2015 nilai TFR kita segini. Kita sudah dapat untuk tahun 2015. Untuk tahun 2020
nilainya 2,3 sekian. 2025 nilainya 2,241. Kemudian 2030 2,183. 2035 di akhir masa proyeksi punya saya itu 2,139. Nah, kalau sudah dapat ini, kita bisa membuat tabel sederhana seperti ini. Tahun proyeksi TFR itu dirangkumnya seperti ini, 2,14. Kalau fitting curve yang ini itu kita buat berdasarkan tahun satuan ya, bukan per 5 tahun tapi per 1 tahun mulai dari tahun dasar proyeksi kita 2010, 2005 ini bahkan 2010 kita di sini menggunakan bantuan ini hanya untuk melihat fitting curve kita. Kalau yang ini fitting curve yang ada di pedoman perhitungan itu dibuatnya dengan bantuan software SPSS. Nah, ini dengan bantuan program SPSS. Tapi karena teman-teman belum menyentuh itu, kita tidak dulu menggunakan software itu. Kita menggunakan bantuan Spectrum dan Excel saja. Nah, di sini saya juga membuat perbandingan antara beberapa jenis metode perhitungan proyeksi TFR. Baik dengan jenis trennya ada 2 angka yang saya patok, R-nya ada 2, kemudian dengan fitting curve. Nah, kalau yang di sini hasil tren berwarna biru dan oranye ini cenderung penurunannya itu bahkan hampir stagnan ya. Teman-teman bisa lihat. Menurun, tapi penurunannya itu sangat lambat sekali. Sedangkan kalau kita menggunakan fitting curve, karena kita mengejar target, itu penurunannya cukup signifikan. Jadi cukup cepat terjadi penurunan laju TFR sampai nanti ke periode 2035. Kayak begitu. Nah, hasil TFR ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung proyeksi ASFR. Jadi sampai di sini dulu teman-teman harus menentukan TFR mana yang positif akan dipakai. Kalau saya memilih yang sesuai dengan tren saja. Sesuai dengan target saja. Kayak begitu. Kalau mau sesuai dengan tren silahkan, tapi saya memilih sesuai dengan target pemerintah. Tapi 2024 juga belum tercapai targetnya itu 2,1. Masih di angka 2,2 sekian. Nah, ternyata 2,21-nya itu baru tercapai di periode 2035 gitu. Nah, itu adalah langkah untuk menghitung proyeksi asumsi TFR kita. Sampai di sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Kalau ada yang bingung, silakan saja ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke ini, proyeksi ASFR. Saya izin masuk, Bu. Ya, silakan. Mbak siapa? Saya Meika, Bu. Mbak Meika, ya silakan.
Itu Bu, tadi sepertinya saya ketinggalan pas awal-awal. Pas di spektrum itu kan ada yang first year population itu. Nah, itu kan berdasarkan data hasil perapian ya, Bu. Nah, itu kan kemarin waktu merapikan itu kan ada berbagai metode, Bu. Ada yang faktor koreksi plus UN sama reorientation kuadratik. Nah, itu nanti data yang dipakai data yang mana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, oke. Jadi di sini di spektrum, jadi spektrum saya lagi ini ya Mbak, lagi mogok kerja. Sebentar saya berikan dulu hasil dari perbandingan hasil perapiannya. Ya, Excel perbandingan hasil perapian sudah muncul. Sudah, Bu. Nah, di sini ada dua metode. Kalau yang dari pilihan BPS kita kan harus menentukan berbagai teknik yang sangat sulit ya. Jadi di sini tidak kita pakai. Yang mudah itu kan dengan reorientation quadratic method dan faktor koreksi. Tapi yang di spektrum itu bawaan input yang dari sana itu adalah sampai bukan hanya 75 plus, tetapi 80 plus. Jadi kalau kita menggunakan metode yang reorientation kuadratik, kita akan punya setidaknya dua kolom, dua baris, dua sel gitu yang tidak terisi. Sedangkan kalau kita menggunakan UN plus faktor koreksi, itu ini nanti bisa kita masukkan ke kolom yang 75 sampai 79. Nanti ketika sudah inputnya sudah berubah itu inputnya sudah jadi itu kita tinggal ubah ke angka 75 plus gitu ya Mbak. Jadi nanti yang 80 plus itu bisa kita kosongi gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling tepat digunakan adalah yang ini UN plus faktor koreksi. Karena pertimbangan kalau kita mau menggunakan metode manual, kita menghitung manual ya, itu kita bisa menggunakan keduanya. Tapi ketika kita menggunakan spektrum, karena bawaan dari input spektrum itu tadi kelompok umurnya adalah 70 sampai 74, kemudian 75 sampai 79, dan kemudian baru 80 plus. Nah, maka yang paling mendekati kan ini, UN plus faktor koreksi. Kita nanti bisa mengisi sampai di ini, kolom 75 sampai 79. Kita isi dengan yang 75 plus saja. Nanti baru ketika sudah selesai melakukan proyeksi, kolom ini bisa kita edit menjadi 75. Itu. Nah, yang ini nanti kita hapus. Itu. Gimana Mbak Meka? Baik, Bu, sudah paham. Ya, oke. Itu Bu, minta tolong nanti Excel-nya yang TFR tadi boleh di-share, Bu. Ya, oke. Nanti biar teman-teman nggak menangis semalam ya. Saya itu gini loh, waktu S2 saya kuliah ini, itu sambil hamil ya. Tahu nggak sih gimana penderitaannya kayak begini? Ya, dan dosen saya itu ya kemarin yang datang menjadi narasumber kuliah pakar kita kemarin itu. Memang stylenya beliau seperti itu kan Bapak Sukamdi itu. Jadi sambil nangis, sambil apa ya, nggak nangis sih, cuma ini apa, kayak gitu, perhitungan apa ini, gitu, mikir gitu sampai, ya Allah ini apa sih. Cuma begini teman-teman, Excel yang saya bagikan itu harap jadi panduan saja. Jangan hanya diganti angkanya. Karena saya yakin kalau teman-teman cuma ganti angkanya, nanti teman-teman akan ketemu yang error. Nanti kalau sudah memakai Excel orang lain, tinggal diganti angkanya
kemudian ketemu error, teman-teman bisa tambah pusing 7 keliling, nggak tahu salahnya di mana, kayak begitu. Jadi nanti Excel-nya saya lampirkan, tetapi ini harap teman-teman membuat sendiri. Biar teman-teman paham prosesnya. Kalau ada yang salah, misalnya salah edit, salah rumus, salah input, gitu teman-teman tahu salahnya di mana. Kayak gitu. Ya. Mana Mbak Meika? Baik, siap Bu. Izin memastikan Bu, tadi kan kalau Bu Rista itu TFR-nya mengikuti target pemerintah. Nanti kalau misalnya dari kami memilih untuk mengikuti tren gitu, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa Mbak, tidak ada yang salah. Oh, Bu, terima kasih. Ya, itu adalah pilihan. Semuanya benar, nggak ada yang salah ya. Nah, itu pilihannya sesuai tren atau sesuai target. Silahkan dipilih yang mana. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita masih lanjut ke... Ini kita masih satu asumsi ya, belum selesai. Itu masih dapat separuh. Nah, kemudian ada ketika TFR mana yang mau dipilih, proyeksi TFR mana yang mau dipilih sudah positif. Misalnya saya memilih yang hasil dari fitting curve ini. Nah, kemudian kita masuk ke asumsi berikutnya yang dibutuhkan oleh spektrum, yaitu X-Specific Fertility Rate atau ASFR. Nah, apakah perhitungan ASFR panjang? Oh, ternyata panjang banget. Nah, kayak begini. Jadi, di sini saya menggunakan tren TFR dari data World Bank. World Bank atau UN Population itu sama saja, datanya satu sumber. Nah, sorry, ini bukan TFR ya, saya salah ketik. Ini adalah ASFR. Nah, di sini ASFR ini sebenarnya yang baku hanya 2 periode sebelum data dasar. Data dasar untuk sensus. Jadi misalnya saya proyeksinya menggunakan tahun 2010, itu cukup tahun 2005 dan 2000 saja. Biasanya ASFR itu adanya di SDKI, datanya dari SDKI. Kamu teman-teman bisa cari nanti di data SDKI. Kalau data SDKI pasti tidak tepat tahun 2000 atau tahun 2005 gitu ya. Bisa tahun 2007 dan tahun 2002, misalnya kayak begitu. Itu nggak apa-apa, silakan. Kemudian teman-teman kopikan ASFR, Specific Fertility Rate-nya menurut kelompok umur ibu ini. Nah, usianya 15-19 sampai 45-49. Jadi umur wanita usia subur. Nah, di sini silahkan tinggal di copy datanya. Nah, kemudian perhitungan ASFR pun itu ada 2 macam. Yang pertama adalah dengan menggunakan tren atau pola masa lampau. Nah, kemudian ada yang menggunakan fitting curve seperti tadi. Rumusnya mirip, kalau yang menggunakan fitting ini masih dengan fungsi logistik. Nah, kalau yang ini kita menggunakan R. Jadi hampir sama ya. R-nya juga menggunakan fungsi len. Dengan kata lain, laju pertumbuhan itu dihitung dengan rumus pertumbuhan eksponensial. Nah, di sini karena data misalnya saya menggunakan 2010 dan 2005. Bisa karena ini sorry, ribet banget saya ngomong. ASFR atau data untuk perhitungan proyeksi kita 2010 itu dibandingkan 2010 ke 2005 dan 2005 ke 2000. Jadi ini maksudnya itu adalah dari 2 periode ya, 2000 sampai 2005. Kemudian ini dari 2005 ke
2010. Kita hitung R-nya berapa. Ya begitu. Nanti kalau teman-teman menemukan ASFR-nya di tahun 2017 dan 2012, ya silahkan ditulis ini. Jadi ini 2000 ke 2005, ini 2005 ke 2010 gitu. Jadi itu kemudian R-nya masih dengan fungsi yang sama. Cuma di sini ya, T-nya harap hati-hati dengan T karena di sini kalau saya itu 5 tahunan, kalau misalnya menggunakan data SDKI itu T-nya pasti berbeda, tidak 5 tahun kan. Jadi 2010, 2015 ke 2017 atau berapa karena kadang ada tren-tren SDKI di masa lampau itu yang tidak 5 tahun, ada yang 4 tahun pada tahun berapa gitu. Jadi teman-teman silahkan dicermati jarak time-nya atau waktunya itu. Kemudian kalau R-nya sudah ketemu seperti ini, teman-teman tinggal menghitung proyeksi dengan rumusnya adalah rumus eksponensial, pertumbuhan eksponensial. Tinggal ditarik ke sini sampai nanti di akhir tahun 2000, kalau saya 2035. Sesuaikan dengan, di sini dulu. Sesuaikan dengan teman-teman proyeksinya sampai tahun berapa. Nah, kemudian kita total di sini ASFR ini kan apa namanya teorinya adalah 5 kalinya TFR. TFR itu sama dengan 5 kali ASFR. Tapi kalau teman-teman menghitung ini itu tidak akan sama dengan ASFR. Tidak akan sama dengan TFR hasil perhitungan kita. Jadi yang kita masukkan di sini itu adalah TFR hasil proyeksi kita di slide pertama tadi. Di sheet pertama tadi di sini. Nah, ketika misalnya kita mengalihkan ini 469 dikali 5, coba kita hitung. 469 dikali 5 akan ketemu angka 2345. Jika per 1000 ketemunya 2,345. Berbeda dengan TFR hasil fitting kita tadi. Nah, karena itu kita menggunakan adjustment ASFR. Rumusnya sangat mudah. Nah, jadi adjustment ASFR ini adalah total ASFR kita itu di ini ya, ASFR pada tahun yang kita cari itu dibagi dengan total ASFR kita dikali dengan TFR. TFR hasil perhitungan kita di sheet pertama itu tadi pada tahun sekian. Kayak gitu. Kemudian silakan ini rumusnya sama semua. Ditarik ke belakang dan ditarik ke belakang dan ditarik ke bawah. Kemudian untuk memastikan apa adjustment kita sudah berhasil, itu kita coba jumlahkan. Kalau jumlahnya sudah sama dengan ini, maka berarti adjustment ASFR kita sudah sama dengan TFR. Karena TFR itu rumusnya adalah 5 kalinya ASFR. Nah, kalau kita mau melakukan perhitungan manual yang akan kita hitung itu adalah ini, ASFR yang dalam bentuk koma-koma ini atau dalam bentuk ini. Tapi karena kita menggunakan program spektrum, kita harus mengubah ASFR berbentuk 0, sekian itu menjadi bentuk persentase. Jadi harus kita persenkan dulu. Caranya
kalau persen kan mudah ya. ASFR kelompok umur sekian di tahun sekian dibagi dengan total atau dibagi dengan TFR-nya, kemudian dikali 100, nanti akan ketemu. Jadi misalnya ASFR di umur 15 sampai 19 itu menyumbang berapa sih dari TFR? Kayak gitu. Nah, nanti akan ketemu persentasenya berapa. Kemudian kalau di total tentu saja harus 100%. Nah, kalau sudah itu kita akan memiliki ASFR untuk beberapa periode sampai tahun terakhir proyeksi kita 25 tahun ke belakang kayak gitu. Kalau kita buat grafik asumsi ASFR itu bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ternyata yang paling tinggi itu penduduk usia misalnya 25 sampai 29 ini. Kemudian 20 sampai 24 yang memiliki ASFR tertinggi. Oh, ternyata polanya setiap tahun sama. Mulai dari tahun 2015 sampai 2035 bentuk line atau garisnya itu sama. Kecuali di sini, di ini. Tahun 2035 terjadi sedikit pergeseran. Kayak begitu. Kalau menggunakan fitting curve, nah misalnya ini, kita juga menggunakan eh, tahun rujukannya juga 2 periode ke belakang. Saya malah menggunakan ini tuh fitting curve-nya itu tahun rujukannya 95 dan 2005. Jadi saya plotkan bukan hanya 5 tahunan tetapi loncat 2005 sampai 2000 dan 95 kayak begitu. Nah, kemudian sama seperti tadi kita mencari koefisien A dan B untuk masing-masing kelompok umur. Koefisien A dan B ini dihitungnya seperti ini, teman-teman nanti bisa lihat sendiri di panduan Excel-nya. Jadi yang dicari ini dulu ya, B dulu baru kemudian A. Kalau B-nya sudah ketemu, A mudah sekali. Kemudian kita kembali mengotak-atik tahun rujukan. Jadi tahun rujukan itu harus sama dengan tahun rujukan ketika fitting curve TFR kita itu tadi. Nah, karena 95 tahun rujukannya adalah di tempat saya adalah 85, maka di sini saya tulis tahun 85. Nah, ini TFR-nya 2,68 atau 2688. Nah, kayak begitu. Nah, kemudian kita tarik per kelompok umur tunggal sampai dengan tahun yang kita inginkan 2035. Kemudian yang penting lagi ini rumusnya ini tahun 0 maka ini dikurangi dengan ini. Tahun ini dikurangi dengan tahun ini juga. Kemudian ditambah dengan ini. Nah, kemudian silakan nanti diduplikat sendiri atau dicontoh sendiri rumusnya. Fitting curve, tapi ini ingat yang penting adalah ini tahap ini terjadi sebelum prorata. Jadi nanti TFR kita itu masih harus diprorata dulu. Ada 2 langkah. Jadi ketika kita sudah membuat fitting yang pertama itu kita akan mendapatkan hasil ini TFR fitting kurva fitting TFR kita nilainya segini. Kemudian kita lakukan prorata. Prorata tentu saja caranya mudah. TFR, TFR hasil fitting itu dikali 1000 karena yang mau kita hitung adalah ASFR. Kalau ASFR bentuknya
ratusan atau puluhan ini tentu saja belum per 1.000 ya. Jadi TFR-nya harus kita kembalikan ke angka ke mode ribuan dulu. Jadi dikali 1.000 per TFR sebelum fitting dikali dengan ini B43. Hasil TFR rujukan. Kemudian ketemu hasilnya. Jadi diperbaiki yang awalnya sebelum prorata itu usia 15 sampai 19 di tahun 85 itu 54,4. Jadi setelah prorata ternyata sampai ASFR-nya itu 75. Gitu seterusnya sampai teman-teman menemukan TFR hasil prorata. Nah, TFR hasil prorata itu belum bisa kita gunakan dalam program spektrum. Baru bisa kita gunakan kalau sudah kita ubah menjadi persentase. Persentase terhadap TFR. Sama dengan ini. Ini juga diubah dalam persentase. Ini juga diubah dalam persentase. Rumusnya tentu saja tetap. Tapi ini ditambah dikali 5 karena ini ASFR ini kan 5 kalinya TFR. Jadi ini dikembalikan dikali 5. Kemudian akan ketemu hasilnya totalnya 100%. Baru kemudian kita akan memilih ASFR berdasarkan fitting tadi yang 5 tahunan, tahun 2015, 2020, 2025, sampai dengan tahun 2035. Kita copy di sini. Nah, kita menemukan, kita sudah menghasilkan proyeksi ASFR 25 tahun ke depan mulai dari tahun 2010. Nilainya ini persentase ya. Jadi bukan angka ASFR, tapi persentase ASFR hasil fitting untuk perhitungan proyeksi yang akan kita masukkan dalam program spektrum. Nah, pola ASFR kalau berdasarkan hasil fitting itu juga seperti ini. Ada yang bersilangan di beberapa bagian dari tahun ke tahun ini, seperti pada tahun 2035 terjadi kenaikan ASFR di usia penduduk usia 30 sampai 34 kayak gitu. Nah, kalau ini sudah selesai, kita sudah mendapatkan perhitungan TFR dan ASFR. Teman-teman bisa pakai perhitungan ini yang hasil fitting, kurva fitting, fungsi logistik, atau dengan menggunakan tren masa lampau. Silahkan dipilih yang mana yang mau digunakan. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Oke, kalau nggak ada yang bertanya ini saya tutup loh kuliahnya. Gimana teman-teman? Atau sudah mulai bingung untuk menghitung ya? Bertanya Ibu. Ya, silahkan. Mas siapa? Nanda Rahmat Oh Bu. ya, Mas Nanda. Oke. Izin bertanya tentang tahun rujukan itu mengetahuinya gimana Bu? Saya lupa. Oke, saya bukakan dulu. Ini ya, tahun rujukan itu mengetahuinya, gini Mas, prinsipnya. Sensus penduduk itu tidak menghasilkan data TFR. Kayak gitu kan. Nah, nanti teman-teman ketika mengumpulkan data TFR di masa lampau itu pasti ada TFR hasil sensus, TFR hasil SDKI gitu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan TFR hasil sensus itu berarti sebenarnya datanya itu dari SDKI. SDKI tahun sebelumnya. Misalnya SDKI tahun sebelumnya silahkan dicari tahun berapa gitu Mas. Dicari tahun berapa yang paling mendekati dengan sensus itu. Kalau misalnya di 2020 ada SDKI tahun 2017. Pasti yang dipakai untuk plotting atau menganalisis datanya itu dari hasil data SDKI 2017 gitu. Jadi silakan dicari di masing-masing situs BPS provinsi ya. Gimana Mas Nanda? Jadi itu kalau seperti contohnya Ibu tadi tahun rujukannya 2017 gitu. SDKI-nya gitu. Iya, misalnya yaitu. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu Bu, data ASFR yang dimasukkan, maksudnya yang diinput ke spektrum itu berarti tadi yang persentase ASFR terhadap TFR tadi ya, Bu? Iya, betul sekali, Mbak. Di spektrum yang diminta itu adalah persentase ASFR terhadap TFR. Maka dari itu kita tambahi tabelnya itu tadi, tabel persentase. Nah, ini persentase. Nah, kalau kita menghitungnya manual, itu kita tidak butuh persentasenya, justru kita butuhnya ini, yang mentahannya ini, ASFR mentahan ini. Tapi kalau kita pakai spektrum, itu kita inputnya nanti persentasenya gitu. Gimana Mbak Meika? Yang bawahnya atau yang itu, Bu? Yang mana? Namanya tadi kan ada, coba ke bawah, Bu. Nah, ini Nah, maksud saya, Bu, yang bawah itu kan setelah diprorata, terus sampingnya lagi ada data, apa sih tadi? Nah, itu ini adalah persentase, Mbak. Persentase juga, tetapi ini menggunakan metode yang fitting itu tadi. Menggunakan metode fitting itu menggunakan rumus yang sama seperti rumus fungsi logistik itu tadi loh, Y sama dengan L plus 1 per berapa tadi, B plus berapa itu tadi. Nah, jadi ini tidak menggunakan tren, tapi menggunakan fungsi logistik atau kata mudahnya tidak menggunakan nilai R, tidak menggunakan nilai laju pertumbuhan atau pengurangan gitu ya. Nah, ini juga persentasenya. Jadi setelah diprorata ini, ASFR-nya sudah kita prorata, kita persentasekan di sini. Tapi di sini kita harus kalikan, persentase ini harus kita kalikan dengan 5. Karena TFR itu 5 kalinya ASFR. Gitu. Berarti kalau pakai yang itu juga bisa, Bu? Pakai yang ini? Ya, kalau yang dimasukkan yang itu. Ya, bisa. Boleh saja. Yang atas itu tadi loh, bukan berdasarkan, maksudnya
tahunnya itu masih 5 tahunan gitu, Bu. Sedangkan Ya, kalau di itu kan tahunnya tahun tunggal berurutan gitu, Bu. iya, kalau di spektrum memang ada yang tahun tunggal. Tetapi kalau kita masukkan tahun 5 tahunan itu juga bisa. Nanti yang tahun-tahun di antaranya itu kita masukkan yang sama seperti tahun sebelumnya gitu, Mbak. Jadi silahkan kalau memang yang enak itu ya yang ini berdasarkan fitting karena kita punyanya akhirnya kita punyanya itu tahun tunggal. Oh Jadi iya, Bu. ya, jadi nanti kalau dibuat grafik itu garisnya itu linier gitu loh. Lurus, maksudnya ke bawah lurus terus gitu. Enggak yang seperti anak tangga seperti yang saya bilang kemarin kan anak tangga. Jadi yang karena kalau 5 tahun sekali kan dianggap dari tahun 0 sampai 5 itu anggap datar, baru kemudian turun di tahun kelima itu. Terus berikutnya datar lagi, tahun kelima turun lagi gitu. Jadi kalau untuk spektrum yang fitting ini bagus karena memang datanya itu sudah data tunggal. Menurut tahun tunggal gitu. Iya, siap, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Setelah ini selesai, teman-teman minggu depan akan menghitung asumsi IMR. Sekilas saja kalau tadi ASFR dan TFR itu bisa berdasarkan tren ataupun berdasarkan target, tetapi IMR ini sebaiknya berdasarkan target. Gitu. Karena IMR adalah infant mortality rate. Tidak mungkin pemerintah itu akan membiarkan kematian bayi itu terus mengikuti tren. Jadi pasti ada intervensi-intervensi. Maka dari itu khusus untuk IMR kita harus menyesuaikan dengan target. Ini perhitungannya agak ribet, makanya kita bahas di minggu berikutnya, minggu depan. Pada pertemuan kali ini cukup ke perhitungan TFR dan ASFR. Dengan 2 metode itu tadi, masing-masing dengan 2 metode. Silahkan dipilih yang mana yang paling teman-teman yakini, yang paling sesuai dengan teman-teman. Kayak gitu. Di IMR ini teman-teman akan masih harus ini mencari data sekalian ya nanti teman-teman silakan mencari data IMR. IMR provinsi teman-teman, infant mortality rate atau kalau dalam bahasa Indonesia angka kematian bayi itu biasanya datanya ada di SDKI atau di data sensus itu juga menampilkan data SDKI. Maksudnya BPS itu kadang juga mempublikasikan yang bersumber dari data SDKI kayak begitu. Silakan cari yang data IMR-nya itu laki-laki, perempuan, dan both sexes. Kadang ada yang provinsi lengkap, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kayak gitu. Tapi kadang ada daerah yang hanya laki-laki plus perempuan dicampur, atau istilahnya both sexes. Nah, kalau adanya both sexes, nanti kita bisa mencari IMR itu berdasarkan sex ratio at birth. Kayak gitu. Nah, jadi sekalian nanti silakan dicari IMR pada periode-periode sebelumnya ya untuk provinsi teman-teman. Nanti IMR ini akan kita proses menjadi mirip dengan live table kemarin. Kita ketika sudah mengetahui IMR, kita akan mengetahui angka harapan hidup, kemudian setelah itu kita bisa mengetahui level of mortality. Angka harapan hidup nanti juga butuh dimasukkan ke spektrum. Level of mortality itu juga nanti kita edit di spektrum. Jadi di spektrum itu sudah ada live table. Live table saya singkat LT gitu ya, live table. Tapi dalam mode default gitu ya. Kalau di HP itu ada mode default. Nah itu biar nggak mode default agar sesuai dengan provinsi kita itu kita edit sendiri di filenya, di file custom gitu. Nah, itu nanti yang agak ribet di sini, mengedit live table-nya ini.
Tapi nggak apa-apa lah. Kalau semuanya sudah selesai nanti mudah. Tinggal klik, kemudian tinggal disalin ke Word atau Excel sudah beres. Gitu. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman. Sepertinya cukup, Bu. Ya, oke. Kalau cukup, Bu Rista juga senang loh kalau cukup. Ya, sudah oke. Ini enaknya saya kirim kemana ya, Mbak? File ini, Excel ini. Google Drive saja, Bu. Iya, nanti kalau gitu saya kirim di Google Drive, silahkan download sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. Oke, sudah kalau gitu perkuliahan saya akhiri. Terima kasih banyak yang sudah sudah hadir di perkuliahan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman baik-baik dan ini udah waktunya makan siang. Jangan lupa untuk makan siang. Saya akhiri perkuliahannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.